Dan pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dan juga tanggapan dari pihak Mabes Polri mengenai kerangkeng manusia yang ditemukan di belakang rumah Bupati Langkat. Berdasarkan hasil lidik di awal ditemukan luas tanah 1 hektar, kemudian luas gedung ukuran 6 kali 6 yang terbagi menjadi 2 kamar dengan kapasitas kurang lebih 30 orang, di mana per kamar dibatasi dengan menggunakan jeruji besi sebagaimana layaknya bangunan sel. Berdasarkan keterangan dari penjaga bangunan tersebut, didapati bahwa tempat tersebut merupakan penampungan orang-orang yang kecanduan narkoba. Dan juga selain kecanduan narkoba adalah kenakalan remaja, yang mana para penghuni tersebut diserahkan oleh pihak keluarganya. Pihak keluarganya menyerahkan kepada pengelola untuk dilakukan pembinaan. Dilakukan pembinaan yang mana orang-orang tersebut yang dibina adalah merupakan kecanduan narkoba dan juga kenakalan remaja. Dan diserahkan dengan membuat surat pernyataan. Jumlah warga binaan yang semula berjumlah 48 orang, kemudian hasil pengecekan tinggal 30 orang. Sebagian sudah dipulangkan dan dijemput keluarganya. Kemudian kami sampaikan bahwa dari mereka sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati dengan maksud untuk membekali warga binaan keahlian yang berguna bagi mereka ketika nantinya keluar dari tempat pembinaan. Dan mereka tidak diberikan upah seperti pekerja karena mereka merupakan warga binaan, namun diberikan ekstra puding dan makan ya. Kita akan mengetahui sebenarnya apa alasan dari Bupati Langkat nonaktif ini membuat tempat seperti ini, apa tujuannya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam kerangkeng tersebut. Langsung saja kita akan dengarkan keterangan dari Bapak Amir Hamzah selaku perwakilan dari keluarga Bupati Langkat nonaktif. Selamat malam, Pak Amir. Malam, Bu, malam. Baik, Pak Amir, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, masyarakat ingin sekali tahu apa awalnya tujuannya dibuat tempat seperti itu, Pak. Selamat malam, Bu. Pada awalnya membuat pembinaan ini khusus daripada anggota daripada pemuda Pancasila, kan begitu, Bu. Dan setiap anggota pemuda Pancasila yang terkena narkoba maka kami bina. Tetapi hubungan masyarakat, ada permintaan masyarakat untuk anaknya atau keluarga untuk dibina, maka kami pun terima dengan syarat. Tetapi penerimaan ini dengan syarat harus ada perjanjian daripada orang-orang tuanya. Kemudian di dalam pelaksanaan pembinaan ini, halo? Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Di dalam pembinaan ini, ya makan, tetap juga diberikan makan, kemudian kesehatan. Tiap minggu ada kesehatan, kemudian cara di dalam itu orang-orang yang beragama Islam tetap melaksanakan daripada terutama sholat Jumat. Nah, non daripada orang-orang Islam, tiap hari minggunya ada pembinaan untuk ke gereja, untuk masing-masing beribadat. Itu, Bu, yang sebenarnya. Baik. Pak, apakah kalau memang tempat ini digunakan sebagai tempat rehabilitasi, adakah kemudian semacam dokter ataupun juga psikolog, psikiater yang melakukan pemeriksaan terhadap mereka? Ada, Bu. 2 kali seminggu, Bu, dari kesehatan. Kegiatan treatmentnya, Pak, untuk bisa menyembuhkan mereka dari ketergantungan narkoba ini apa, Pak?
Kita suruh olahraga. Gini Bu, tiap pagi dia diadakan untuk pembinaan mental, misalkan berolahraga, agar mereka itu tetap sehat dan bugar. Itu, Bu. Selain itu Pak, apa kemudian yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka tidak lagi kecanduan Pak atau sembuh dari kecanduan? Apa treatment yang dilakukan di sana? Alhamdulillah Bu, setelah ada pembinaan pembinaan dan latihan bekerja, olahraga, ada pembinaan secara katakanlah kalau di agama, misalkan beribadat, dan tidak putus-putus memberikan arahan pada mereka untuk yang terbaik agar mereka itu sehat dan bugar Bu. Pak, maaf saya tidak terlalu mendengar suara Bapak karena memang agak terputus-putus Pak, tapi mungkin Bapak bisa jelaskan kembali yang keterangan yang disampaikan tadi, termasuk juga betulkah Pak orang-orang yang di dalam tempat ini kemudian juga disuruh untuk bekerja di kebun sawit Pak? Rasa kalau untuk bekerja tidak ada. Jadi mereka sama sekali tidak bekerja Pak di kebun sawit? Pengetahuan saya, cuman mereka itu ya untuk mengadakan supaya dia mereka jangan terlalu penat, ya kadang-kadang membutuhkan ada juga gitu Bu. Baik. Mau nyapu dan pupuk itu aja Bu. Baik Pak Amir, kami akan coba perbaiki hubungan kembali dengan Pak Amir. Saya tidak terlalu mendengar jelas suara Pak Amir, tapi langsung mungkin kita juga akan dapatkan keterangan dari Ibu Dewi Sitepu. Ibu Dewi, apakah Ibu mengetahui kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh suami Ibu di dalam tempat itu Bu? Kalau untuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh suami saya, yang saya ketahui itu gimana namanya ya? Kalau dipekerjakan bukan dipekerjakan namanya kalau menurut saya. Itu hanya sekedar untuk mencari keringat, untuk dikasih pelatihan gitu. Pelatihan apa Bu yang didapatkan oleh suami Ibu? Seperti contohnya ya kayak membawa mobil gitu. Membawa mobil itu maksudnya gimana Bu? Diajari menyetir mobil atau seperti apa? Iya. Artinya juga keluar dari tempat itu, sempat juga keluar dari tempat itu. Iya, gimana saya tidak mendengar, halo? Ya Ibu, kegiatan-kegiatan itu Ibu, kegiatan-kegiatan suami Ibu lakukan yang tadi untuk bisa mencari keringat, kemudian untuk bisa pelatihan-pelatihan, tidak semuanya dilakukan di dalam tempat itu ya Bu? Bisa juga di luar tempat itu? Halo, saya tidak mendengar, halo? Halo, Ibu mendengar suara saya? Nggak kedengeran. Baik, baik Ibu? Ibu mendengar Ibu Dewi? Kami masih coba. Halo? Ya, Ibu Dewi mendengar suara saya sekarang? Ibu Dewi? Baik, sepertinya kita terputus dengan Ibu Dewi. Kita akan masih coba perbaiki hubungan dengan Ibu Dewi dan juga tadi Pak Amir Hamzah selaku perwakilan dari keluarga Bupati Langkat nonaktif ini. Tapi kemudian kalau Pak Taufan Damanik bagaimana melihat keterangan-keterangan yang disampaikan? Karena sepertinya ada terdengar sangat positif kesannya disampaikan oleh masyarakat yang ada di sana, Pak. Silakan, Pak. Ya, itu tentu harus diuji lagi ya. Apapun keterangannya kita terima, tapi kita juga akan perbandingkan dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain. Karena kami mendapatkan informasi yang tidak sama dengan yang disampaikan tadi. Tetapi sekali lagi kita akan ke lapangan dan akan membuktikan semua itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja saya sependapat tadi dengan pembicara pertama ya, bahwa kalau kita bilang ini panti rehabilitasi, tentu ada standar yang sudah dikeluarkan misalnya oleh instansi terkait ya, apakah dinas kesehatan atau yang lain-lain. Apa sih standarnya misalnya? Apakah misalnya ruangan itu memenuhi standarnya? Apakah fasilitasnya memenuhi standarnya? Apakah treatment yang dilakukan juga memenuhi standar itu? Yang kedua, saya harus ingatkan juga kepada kita semua di sini. Indonesia ini terikat kepada satu konvensi internasional, namanya Konvensi Anti Penyiksaan dan Perendahan Martabat Manusia. Komnas dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga negara, pemerintah, ya, Kementerian Hukum dan HAM, dan kepolisian, dan macam-macam itu selama ini sudah
mencoba untuk menjadikan itu sebagai satu acuan. Jadi panti-panti pun bisa dinilai apakah panti-panti itu sudah menjalankan fungsi-fungsinya dengan benar atau justru misalnya merupakan bagian dari praktek perendahan martabat manusia. Itu yang perlu kita uji nanti gitu. Sekarang kita ini belum bisa memberikan judgement ya apakah ini ada pelanggaran HAM atau tidak sama sekali, dia sebaliknya positif misalnya. Kami akan ujilah semua masukan-masukan, informasi-informasi, data-data, termasuk tadi saya katakan dari keluarga juga mohon nanti berkenan untuk membuka diri ketika tim kami turun ke lapangan. Tetapi sekali lagi kita punya satu standar yang harus kita jadikan acuan untuk kita mengatakan bahwa praktek ini sungguh-sungguh merupakan praktek dalam rangka rehabilitasi. Termasuk izinnya, karena keterangan dari Kapolda Sumut itu berkali-kali disampaikan di media, ini panti ini nggak ada izinnya, itu kan juga persoalan kan. Gitu. Tetapi sekali lagi kita besok akan ke sana dan akan mengumpulkan semua fakta-fakta, keterangan-keterangan, baru setelah itu kita akan mengeluarkan sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Begitu Mbak Putri. Baik, Pak Ahmad Taufan Damanik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Kami akan tunggu bagaimana nanti hasil investigasi lebih lanjut lagi dari Komnas HAM. Sekali lagi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pemirsa, kita akan jeda. Saat selesai jeda kita juga akan mendengarkan bagaimana keterangan dari Pak Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK, karena pihak KPK lah yang pertama kali mengetahui ada bangunan seperti ini di dalam rumah Bupati Langkat saat kemudian melakukan penggerbekan dan juga melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang ada di sana. Saat lagi.